Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Leluhur. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan, rezeki yang halal juga berkah. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan riwayat seorang sufi yang terkenal tentang karangan kitabnya, yaitu Kitab Al-Hikam. Siapakah orang yang mengarang Kitab Al-Hikam ini? Kitab ini dikarang oleh seorang mursyid tarekat Syadiliyah yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim alias Imam Ibnu Athaillah pada usia ke-20 tahun. Jadi beliau mengarang kitab ini masih relatif sangat muda sekali. Kawan-kawan, perlu Anda ketahui bahwa di zaman sekarang ini masih banyak orang yang tidak mengerti tentang tarekat. Bahkan mereka karena tidak mengertinya masih banyak yang menentang tentang ajaran tarekat. Ia mengatakan jindik, ia mengatakan bisa gila, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah aliran Godebag. Ada juga yang mengatakan agama Godebag dan sebagainya, seperti yang dipisahkan dengan Islam. Bahkan kesininya ada yang mengatakan dalam sejarah bahwa tarekat itu adalah pelajaran kafir. Naudzubillahi min dzalik. Nah, hati-hatilah kawan-kawan sekalian bagi Anda pengkaji tentang Kitab Al-Hikam. Bila masih ada di antara Anda pengkaji Kitab Hikam tapi masih menentang tarekat, ya. Padahal pengarang Kitab Al-Hikam sendiri adalah merupakan mursyid dari tarekat Syadiliyah, yaitu Imam Ibnu Athaillah. Kawan-kawan sekalian, dalam sejarah orang yang membenci tentang tasawuf juga tarekat memang sejak dulu kala. Kita ketahui bahwa Imam Ibnu Athaillah ini adalah cucu seorang ahli fikih yang bernama Abdul Karim, yang mana kakek Abdul Karim ini adalah seorang anti tasawuf apalagi tarekat. Kita maklumi kawan-kawan sekalian bahwa orang yang mengkaji fikih saja mereka pasti tidak akan mengerti tentang tarekat, karena dalam fikih tidak ada pelajaran tarekat. Oleh karena itu tingkatkan saja supaya Anda mengerti tentang ajaran tarekat, dan tentu saja gurunya akan berbeda lagi, ya. Nah kawan-kawan, kakek Imam Ibnu Athaillah ini beliau selalu melemparkan kata-kata tasawuf dan tarekat itu bikin gila, zindik, menipu umat. Bahkan dalam khutbahnya ia selalu mengatakan anna Abul Abbas al-Mursi sufi kafir. Perlu Anda ketahui bahwa Syekh Abbas al-Mursi ini adalah seorang ulama sufi yang merupakan mursyid tarekat Syadiliyah yang selalu dicerca dan dimaki-maki oleh kakek Imam Ibnu Athaillah ini. Sahabat sekalian, perlu Anda ketahui bahwa Abu Abbas al-Mursi ini negaranya berada di daerah Andalusia, yaitu Spanyol. Sedangkan Abdul Karim yang merupakan kakek dari Imam Ibnu Athaillah ini berada di daerah Alexandria, yaitu daerah Mesir. Jadi sangat jauh sekali. Tetapi walaupun berjauhan, berbeda negara, pada saat itu ucapan-ucapan dari Abdul Karim di dalam khutbahnya banyak dilaporkan cacian tersebut kepada Abu Abbas al-Mursi. Tapi cacian ini oleh Abu Abbas al-Mursi, beliau memilih untuk bersabar. Ia mengatakan bahwa kemudian nanti cucu Abdul Karim ini akan menjadi ahli sufi dan menggantiku sebagai penerus tarekat Syadiliyah. Nah kawan-kawan sekalian, ini dijadikan contoh oleh kita apabila kita memang sakit hati oleh orang lain, maka sakit hatinya itu lemparkanlah dengan dalam kata-kata yang baik, karena orang yang sakit hati akan dikabul doanya.
Ya, ternyata ini dibuktikan bahwa Abdul Karim ini kelak kemudian hari nanti mempunyai cucu, yang mana cucu tersebut digembleng oleh Abdul Karim tentang ilmu fikih dan terus menerus didoktrin agar benci terhadap tarekat Sufiyah. Nah kawan-kawan, suatu saat Ibnu Athaillah ini merasa penasaran bagaimana keadaan Al-Mursi yang sebenarnya tentang ajarannya menyimpangnya sampai kemana. Kemudian ia datang dan mengikuti pengajian Abu Abbas Al-Mursi. Sebelumnya Abu Abbas Al-Mursi sudah mengingatkan kepada jamaahnya nanti akan ada cucu Abdul Karim yang pernah membenciku. Nanti kalau ada datang ke sini maka panggil agar ia bisa bertemu denganku. Sahabat, ketika Imam Ibnu Athaillah ini beliau mengaji, mendengarkan kata-kata Al-Mursi pada saat itu, ternyata dalam pikirnya apa yang bertentangan dari Abu Abbas Al-Mursi ini. Fikihnya sama, juga tauhidnya adalah sama. Kemudian setelah itu ia dipanggil dan menghadap kepada Abu Abbas Al-Mursi. Dan saat itu juga beliau berdialog, banyak bertanya. Dan akhirnya kawan-kawan sekalian, beliau menganggap guru kepada Abu Abbas Al-Mursi. Inilah keajaibannya kawan-kawan sekalian, bahwa kata-kata yang baik apabila dilemparkan dari hati orang yang sakit hati maka akan dikabul doanya. Sahabat sekalian, saya mengingatkan kepada para santri, kepada para kiai, kepada masyarakat umum, selain kita belajar fikih tentang syariat, maka tingkatkanlah yaitu kepada tarekat. Karena bagaimana kita mengenal tentang ma'rifat apabila kita tidak mengenal tentang tarekat. Dan perlu Anda ketahui kawan-kawan sekalian bahwa ma'rifat itu adalah suatu kewajiban, bukan untuk wali tapi kewajiban untuk setiap muslim. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul illahi bistiqoni. Jadi yang pertama kita kaji itu adalah awal-awalnya adalah tentang ma'rifat kepada Allah. Bahkan ada keterangan awaludini ma'rifatullahi. Tetapi bagaimana kita akan sampai kepada martabat ma'rifat andai kata kita tidak mengkaji tentang tarekat. Ada orang juga yang mengatakan jangan dulu mengkaji ilmu tentang tarekat kalau syariatnya belum benar-benar mantap. Nah sahabat sekalian, saya tidak melarang orang untuk mengkaji syariat sampai tuntas, silakan kalau memang waktunya ada. Tapi kalau memang waktunya sudah tidak ada, apalagi sudah di usia tua ya, maka kita harus langsung mencari ajaran tarekat, karena tarekat itu adalah praktik daripada fikih secara sekaligus. Ada orang yang sekolah dulu, ada orang yang tidak sekolah tapi langsung praktek bekerja, seperti halnya kita menjadi orang yang bekerja di perbengkelan. Tanpa sekolah dulu langsung memegang mesin maka akan bisa. Nah itulah siapa orang yang mengikuti kiai, mengikuti ulama, maka kita akan mendapatkan ajaran dari para ulama. Seringkali orang yang mentertawakan tentang dzikir karena memang bergerak-gerak ya. Bahkan orang mengatakan godibag ya. Tapi ketika orang menertawakan dzikir tersebut, ia tidak tahu bahwa itu adalah namanya dzikir jahar. Yang mana dzikir jahar itu adalah merupakan ajaran dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena ketidaktahuan mereka ya, jadi mereka menertawakan dzikir yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal ia sangat kagum sekali terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia sering memberikan hadiah Fatihah kepada beliau. Nah kawan-kawan sekalian, oleh karena itu kita kaji ya. Semua bentuk ilmu, bukan hanya ilmunya saja tetapi sejarahnya kita kaji, agar kita tahu asal usul ilmu tersebut dari mana. Sahabat sekalian, ada juga orang yang menunda-nunda belajar tarekat, nanti saja kalau sudah tua karena sekarang masih muda. Padahal dicontohkan oleh Imam Ibnu Athaillah, sejak 20 tahun itu beliau sudah mengarang kitab
berarti beliau sudah berguru kepada Abu Abbas Al-Mursi yang mengemban tarekat Syadiliyah. Sahabat sekalian, mohon maaf kepada semuanya saya menjelaskan seperti ini bila banyak kesalahan, karena saya bukan ahlinya. Saya hanyalah seorang kreator YouTube. Untuk lebih jelasnya silakan Anda tanyakan kepada para kiai yang ngerti tentang ajaran tarekat. Insya Allah Anda akan terbuka jalan maju untuk ke depan. Sekian perjumpaan kali ini. Jangan lupa Anda untuk mendukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Juga tulis komentar di bawah agar konten YouTube saya bisa naik ke beranda. Dan buka terus video-video lainnya di channel Jejak Leluhur ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.